Selamat bergabung di dalam ibadah online Sekolah Minggu Gereja Isa Al-Masih. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Hore! Adik-adik semua diberkati Tuhan kan? Berkat Tuhannya itu apa aja, coba sebutkan. Makanan, minuman, kepintaran, kesehatan. Wow, banyak sekali ya. Mari hari ini kita mau datang mensyukuri semua berkat Tuhan dan mensyukuri hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan dengan bersukaria. Kita pujikan pujiannya. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Sekali lagi, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. adik-adik, mari kita mau awali ibadah kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau sudah kumpulkan kami untuk kami bersama-sama beribadah di dalam ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan sukacita Tuhan melimpah atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, siapa yang punya idola? Adik-adik semua, siapa yang idolanya Tuhan Yesus? Siapapun yang menjadi idola kita, hanya Tuhan Yesus saja yang perkasa dan sempurna. Mari kita mau pujikan pujian Yesus, idolaku. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka? Sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang kau jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku.
Adik-adik sekolah minggu, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan pujian, firman Tuhan ada di langkahku. Firman Tuhan ada di langkahku, ada di hatiku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan, firman Tuhan ada di langkahku, ada di hatiku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Mari kita mau berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang membuat kami penuh dengan sukacita. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan buka hati kami, Tuhan buka pikiran kami, Tuhan berkati guru sekolah minggu. Biarlah setiap kami yang berada di tempat ini dan juga yang menyaksikan di rumah bisa diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Minggu sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya. Hari ini Kak Ulan akan bercerita tentang Tuhan memanggil Gideon. Sekali lagi ya, Tuhan memanggil Gideon. Pada saat itu, Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Israel tidak menyembah Tuhan, tetapi menyembah Baal. Sehingga Tuhan sangat marah kepada bangsa Israel. Tuhan menghukum bangsa Israel dan menyerahkannya kepada orang Midian selama 7 tahun. Wah, lama sekali adik-adik ya, selama 7 tahun ya. Selama itu bangsa Israel berada di dalam ketakutan dan mereka bersembunyi di dalam goa-goa dan juga di kubu-kubu. Dan bukan hanya itu saja, setiap kali bangsa Israel akan menanam, orang Midian dan juga orang Amalek datang menghancurkan tanamannya dan juga mengambil segala ternak milik bangsa Israel, mulai dari kambing, lembu, keledai, semuanya diambil sehingga bangsa Israel menjadi jatuh miskin dan mereka berseru minta tolong kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada bangsa Israel bahwa Allah Israel adalah Allah yang perkasa yang sudah membawa ke bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan juga tanah perbudakan. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan Allah juga sudah menumpas segala musuh Israel. Tuhan Allah juga berfirman agar bangsa Israel jangan menyembah Baal, Allah orang Amori, tetapi bangsa Israel tidak mendengarkannya sehingga Tuhan menghukumnya. Aduh adik-adik semua, jangan pernah tidak taat kepada Tuhan ya, selalu datang menyembah Tuhan, biar Tuhan senantiasa memberkati. Kaulah lanjutkan ceritanya ya. Lalu Tuhan datang kepada Gideon. Tuhan berfirman kepada Gideon, "Hai engkau orang yang disertai oleh Tuhan, ya engkau pahlawan, gagah berani, pergilah, selamatkanlah bangsa Israel dari orang Midian." Kemudian Gideon menjawab, "Ah Tuhan, bagaimana mungkin aku bisa menyelamatkan bangsa Israel? Aku ini yang terkecil dari suku Manasye, dan aku yang paling muda di dalam keluargaku." Tetapi Tuhan menjawab, "Tuhan menyertai engkau Gideon, dan engkau akan menumpas bangsa Midian sampai habis." Wah, luar biasa ya. Kalau Tuhan berfirman seperti itu, rasanya sukacita kalau kita akan ditolong dan diberkati dan akan sanggup menyelamatkan bangsa yang besar. Kemudian dengan sukacita Gideon berkata,
Tuhan, aku akan membuat persembahan untuk Engkau. Lalu Gideon memasakkan daging kambing dan juga roti tak beragi dan mempersembahkan kepada malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan mengeluarkan tongkatnya dan menyentuh daging dan roti tidak beragi itu. Kemudian terbakarlah sampai habis dan malaikat Tuhan pergi. Taulah Gideon bahwa dia telah berjumpa dengan malaikat Tuhan dan ia sangat takut karena akan mendapat celaka. Tetapi Tuhan berfirman, janganlah takut, engkau tidak akan mendapatkan celaka. Tuhan juga berfirman kepada Gideon, Gideon, bangunlah sebuah mezbah di atas mezbah yang dibuat untuk menyembah Baal. Hancurkan tiang berhala dan engkau harus membuat mezbah bakaran di atasnya. Dan benar, Gideon menuruti setiap apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Kemudian Gideon mendapat julukan Yeru-Baal, yang artinya biarlah Baal memperjuangkan dirinya sendiri yang telah dirobohkan mezbahnya. Pada saat itu orang Midian dan orang Amalek datang mendekat kepada bangsa Israel. Gideon penuh dengan roh Allah dan ia meniupkan sangkakala. Kemudian datanglah orang-orang Abiezer, suku-suku Asher, suku Sebulon, dan suku Naftali bergabung. Mereka bersama-sama bersiap untuk maju berperang melawan orang Amalek dan Midian. Gideon bertanya sekali lagi kepada Tuhan, Tuhan, jika memang Engkau akan membawa kemenangan bagi bangsa Israel dengan perantara aku, Gideon, tunjukkanlah tanda darimu. Jika guntingan bulu domba ini dipenuhi dengan embun, sedangkan tanah di sekitarnya kering, maka aku tahu bahwa engkau memang akan menyelamatkan bangsa Israel melalui perantara aku. Mungkin gak ya adik-adik ya, kalau ada embun datang, embun itu akan membasahi seluruh permukaan. Tetapi Gideon berkata bahwa jika Tuhan yang berfirman, maka hanya gulungan bulu domba ini yang terkena embun, tanahnya kering. Mungkin enggak? Mungkin ya adik-adik ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan melakukan seperti apa yang dikatakan Gideon. Hanya gulungan bulu domba saja yang basah, tetapi tanahnya kering. Tapi Gideon masih minta lagi adik-adik kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Sekali lagi, aku mau bertanya, jika memang engkau ingin melalui aku menyelamatkan bangsa Israel, biarlah hanya tanahnya saja yang basah, tetapi gulungan bulu dombanya ini tetap kering. Mungkin enggak? Mungkin ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan Tuhan melakukan tepat seperti apa yang dikatakan Gideon. Dan benar, Gideon menjadi percaya kepada Tuhan dan Tuhan memakai Gideon dengan luar biasa untuk mengalahkan orang Midian dan juga orang Amalek. Demikian adik-adik firman Tuhan pagi hari ini. Adik-adik semua, kita bisa belajar dari Gideon yang dipanggil Tuhan dan mendengar panggilan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memakai Gideon dengan dahsyat dan luar biasa. Adik-adik semua juga sama ya, ketika Tuhan memanggil adik-adik untuk datang ke gereja, untuk datang beribadah, untuk membaca Alkitab, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, adik-adik harus menjawab panggilan Tuhan. Yakinlah berkat Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan tercurah di dalam kehidupan kita. Ada amin adik-adik semua? Haleluya. Nah, Kak Ulan akan membagikan ayat hafalan yang diambil di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 16. Hakim-Hakim 6 ayat 16. Alkitabnya dibuka ya adik-adik semua ya. Kak Ulan bacakan, akulah yang menyertai engkau. Hakim-Hakim 6 ayat 16, akulah yang menyertai engkau. Nah, Kak Ulan yakin adik-adik pasti sangat mudah menghafalnya karena begitu simpel dan sederhana. Untuk menyambut firman Tuhan, hari ini kita mau naikkan pujian yang mengatakan, dengar, Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya,
Adik-adik semua mengamini pujian ini ya. Ketika Tuhan memanggil, jawablah, iya, ini aku Tuhan. Amin. Mari kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Ibadah yang sungguh luar biasa dan memberkati kami semua. Kami mau mendengar panggilan Tuhan, kami mau menjawab iya. Dan biarlah Tuhan memberkati kehidupan kami, di dalam sekolah kami, di dalam keluarga kami, di dalam keseharian kami. Biarlah setiap kami menjadi sekolah minggu yang luar biasa. Dan biarlah kami semua mendapatkan damai, sejahtera, sukacita yang dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.